Bab 292 Tuan Muda, Anda sudah datang. Namun, tidak ada yang menyadari kedatangan manajer itu. Pemuda itu melirik Valentino dengan lebih angkuh lagi sekarang dan berkata dengan datar. Tolong jangan ganggu sesi minum kopi saya dan teman saya. Valentino, lebih baik kamu pergi saja. Aku akan pulang begitu selesai berbicara dengan temanku ini. Jenny juga mendesaknya. Dia benar-benar tidak ingin kalau sampai Tino salah paham dan dia juga tidak ingin Valentino mengetahui identitas Tino. Jika saat dia kembali nanti Valentino memberitahu Angel bahwa dirinya menemui seorang kenalan dari internet, Angel pasti akan mengatainya tanpa henti. Para pelanggan di kafe juga memandang Valentino dengan agak mengejek. Valentino yang sekarang benar-benar bukanlah bandingan pemuda itu. Pemuda itu mengenakan pakaian mewah dan ditemani seorang wanita cantik. Pria yang merasa bangga itu pun menatap Valentino dengan tatapan merendahkan. Di sisi lain, Valentino hanya mengenakan pakaian biasa dan terlihat seperti orang yang terlantar. Dia pun hanya balik menatapi pemuda itu. Tuan muda, Anda sudah datang. Tiba-tiba terdengar sebuah suara yang membuat semua orang berbalik. Para pelanggan terkejut mendengar panggilan itu. Memangnya sekarang zaman kerajaan, kenapa masih ada orang yang menggunakan panggilan Tuan Muda? Manajer itu terlihat berjalan ke arah Valentino dengan gugup seolah-olah sedang menghadap seorang figur yang hebat. Semua orang tercengang secara bersamaan. Mungkinkah Valentino adalah turunan keluarga kaya? Pupil mata Jenny seketika melebar. Apakah manajer itu sedang menyapa Valentino? Mana mungkin Valentino adalah seorang tuan muda? Memangnya dia itu tuan muda dari mana? Valentino sendiri juga agak bingung. Memang benar bahwa Cafe ST ini adalah salah satu bisnis miliknya. Tapi ini adalah pertama kalinya dia datang ke sini. Bagaimana manajer ini mengenalinya? Saat ini, Valentino masih merahasiakan identitasnya di toko-toko fisik seperti kafe ini. Jadi hanya ada sedikit orang yang mengenalinya. Orang yang mengenalinya pun setidaknya harus berada di level yang lebih tinggi daripada sekadar manajer toko. Namun manajer kafe ini. Dengan ekspresi gugup, manajer berjalan langsung ke arah Valentino dan memberanikan diri untuk bertanya. Tuan muda, kenapa Anda tidak memberitahu saya dulu sebelum datang kemari? Saya kebetulan lewat, jadi... Valentino berhenti sejenak dan hendak menjelaskan. Lagi pula, manajer ini juga sudah menyapanya di depan para pelanggan, jadi dia terpaksa menjawab. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat semua orang terkejut, bahkan Valentino juga agak kaget. Setelah manajer mendengar jawaban Valentino, dia malah tidak memperhatikan maupun memandang Valentino sama sekali. Dia hanya berjalan lurus melewati Valentino seperti seseorang yang sedang menyeberangi jalan. Semua orang tercengang. Bukankah tadi dia baru saja memanggil Valentino dengan sebutan Tuan Muda? Manajer itu berjalan ke pemuda di sebelah Jenny, kemudian menyahut dengan penuh hormat. Tuan Muda Hans, Anda sudah sampai rupanya. Pupil mata Angel melebar, dahi Valentino mengernyit, sedangkan para pelanggan lain semuanya tertawa terbahak-bahak. Yang suara tawanya paling keras adalah Hans Leonard yang dipanggil Tuan Muda Hans oleh manajer itu. Hah? Tadi aku mendengar Jenny memanggilmu Valentino. Kamu bukan datang ke sini sebagai komedian, kan? Kamu pikir manajer ini tadi sedang memanggilmu? Tanya Hans yang mengulurkan telunjuknya ke Valentino sambil tersenyum seolah-olah Valentino adalah orang bodoh. Para pelanggan lain juga mengangguk-angguk. Yang dipanggil adalah Hans. Kenapa kamu malah dengan bodohnya menanggapi dan bahkan mengatakan bahwa kamu kebetulan lewat? Kamu ini benar-benar sedang bergurau, kan? Wajah Jenny langsung memerah. Dia bersyukur karena tadi tidak mengatakan bahwa dia sebenarnya sekeluarga dengan Valentino. Kalau tidak, dia pasti sudah sangat malu diejek bersama Valentino. Valentino, kenapa otakmu tidak dipakai? Dia akhir-akhir ini menjadi sedikit lebih kaya juga berkat Hendrik, bukan berkat usahanya sendiri. Kamu malah berani menjawab saat dipanggil Tuan Muda. Kamu itu menantu pria yang hidup bersama keluarga pihak istri. Kamu kira kamu pantas dipanggil Tuan Muda? Jenny kini merasa jauh lebih kesal terhadap Valentino. Valentino mengernyit, lalu menghadap si manajer dan bertanya. Kamu mengenalinya, tapi tidak mengenali saya. Maaf, Pak. Tuan Muda Hans adalah anggota VIP kafe kami. Yang saya panggil tadi bukan Bapak dan saya juga tidak mengenali Bapak. Jawab manajer itu dengan datar. Haha, Valentino, kamu kira kamu itu siapa? Apakah kamu berpikir bahwa kamu adalah orang terkaya di seluruh kota Neo, jadi semua orang pasti mengenalimu kemanapun kamu pergi?
Setiap orang harus sadar diri. Kalau kamu bukan orang penting, tentu saja orang lain tidak akan mengenalimu. Hans mencibir dengan hina. Orang-orang di sekitarnya pun tertawa dan melihat Valentino dengan tatapan mengejek. Jenny merasa agak tidak nyaman mendengar ucapan ini. Tetapi setelah melirik Valentino pun dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Semua ini adalah salah Valentino sendiri. Pikir Jenny, kenapa kamu berani menanggapi saat dipanggil Tuan Muda? Kalau dipanggil bos, apakah kamu juga akan menyahut seperti tadi? Hal yang lebih penting adalah yang mengatakan ucapan itu tak lain adalah Kak Tino. Di mata Jenny, apapun yang dilakukan Tino selalu benar. Walaupun Valentino adalah keluarganya sendiri, untuk saat ini yang lebih penting baginya tentu saja adalah Tino. Namun, Valentino kembali melirik si manajer dan berkata dengan datar. Alasan kamu tidak mengenali saya mungkin adalah karena pangkatmu tidak terlalu tinggi. Tuan ini benar-benar agak besar kepala, ya? Jawab manajer itu sambil mencibir dengan jijik. Jelas sekali bahwa manajer ini berada di pihak Hans, jadi tentu saja dia tidak akan meladeni Valentino dengan baik. Hans kini sudah kehilangan minatnya untuk berbicara dengan Valentino, jadi dia berbalik dan bertanya ke Jenny. Jenny, siapa orang ini? Dia mengganggu sekali, usir saja dia. Ah, itu. Ucapan Jenny terhenti, tetapi dia cepat-cepat mengedipkan mata pada ke Valentino. Valentino akhirnya menggelengkan kepalanya, lalu berjalan ke arah lain sambil berkata, Aku ke sini untuk beristirahat, lanjutkan saja urusan kalian. Karena Jenny tampaknya tidak ingin membiarkan Valentino mencampuri urusannya, Valentino pun tidak bertanya-tanya lagi. Namun, bagaimanapun juga dia adalah adiknya Angel, jadi Valentino pasti tidak akan membiarkannya diperdaya orang lain begitu saja. Saat Valentino baru saja hendak duduk, Hans tiba-tiba menyahut. Berhenti! Apalagi? Tanya Valentino sambil sedikit mengernyit. Apakah dia tidak bisa menganggap Valentino sebagai pelanggan saja? Masa duduk di meja lain sambil meminum kopi saja mengganggunya. Semua meja kosong di sini aku pesan, termasuk meja kosong di sampingmu itu. Jadi lebih baik kamu pergi saja. Tutur Hans sambil tersenyum main-main. Matanya tertuju ke Valentino dan sudut bibirnya terangkat. Para pelanggan lain terkagum-kagum. Di dalam kafe terdapat kira-kira 20 meja yang kosong dan semuanya telah dipesan Tuan Muda Hans. Hebat. Keren. Kak Ti, Tuan Muda Hans, lupakan saja, ya. Jenny menyelanya dengan lembut. Jenny, jangan khawatir. Aku akan memperlihatkan padanya agar dia bisa melihat kesenjangan antara aku dan dirinya itu dengan jelas, agar dia bisa mengerti bahwa bukan orang sembarangan yang bisa memasuki kafe ini. Hans mencibir. Dia ingin menunjukkan kepada Jenny bahwa dirinya kaya raya. Mana mungkin dia akan berhenti begitu saja. Tindakan Hans yang dengan enteng memesan hampir seluruh meja di kafe ini berhasil mengejutkan banyak orang. Para pelanggan memandang Valentino dengan tampak mengejek. Mereka ingin melihat cara Valentino dipermalukan. Aduh, orang itu benar-benar tidak sadar diri. Kalau aku berada di posisinya, aku pasti sudah akan lari terbirit-birit. Benar, tuh. Sudah tidak kaya, tidak berstatus, dia malah masih berusaha mencari muka di depan orang lain. Kok bisa? Ya, dia berlagak seperti itu. Bab 293 di sini. Semua orang mendengarkanku. Mungkin dia benar-benar mengira dirinya adalah Tuan Muda. Hah? Semua orang tertawa terbahak-bahak. Mereka merasa Valentino naif dan tidak pandai melihat situasi. Situasi sudah menjadi seperti ini, tapi dia tetap tidak mau pergi. Dia benar-benar mencari masalah sendiri. Apakah dia ingin mempermalukan dirinya sendiri? Valentino mengerutkan alisnya. Apakah ini maksud dari kafe kalian? Dia tiba-tiba menyadari bahwa bisnisnya ini mempunyai banyak masalah. Tampaknya ke depannya Valentino harus meluangkan lebih banyak waktu untuk melihat-lihat tempat ini. Dia tidak hanya memerlukan toko yang bisa menghasilkan uang, tapi dia juga memerlukan sesuatu yang bisa membantu meningkatkan kekuatannya. Tentu saja, sumber kekuatannya adalah orang yang mempunyai pengaruh terhadap kota Neo. Jika memperlakukan pelanggan seperti kafe ini, jangankan mendapatkan dukungan, sepertinya kafe tersebut akan langsung tutup dan bangkrut dalam 2 bulan. Tuan Muda Hans sudah menyewa sisa tempat ini, jadi lebih baik kamu pergi. Jawab manajer itu dengan tatapan penuh arti. Valentino berkata dengan datar. Kalau aku tidak mau pergi. Kalau begitu, kami hanya bisa menggunakan cara lain agar Tuan pergi. Karena kamu telah mengganggu Tuan Muda Hans minum kopi, jadi kami tidak menerimamu di sini.
Sikap manajer itu sangat tegas. Dia bersikeras memihak pada Hans dan tidak ingin banyak berbicara dengan Valentino sedikit pun. "Panggil kepala toko kalian," ucap Valentino. "Suasana toko ini harus segera diperbaiki." Ucapan Valentino membuat mata manajer itu melebar, tapi manajer itu berkata dengan nada mengotot, "Tidak ada gunanya memanggil kepala toko kami keluar. Tempat ini sudah disewa oleh Tuan Muda Hans." Gianni menatap Valentino dengan tak berdaya, kemudian dia memohon untuk Valentino. "Tuan Muda Hans, bagaimana kalau kita lupakan saja?" Meskipun saat ini Gianni juga sedang memandang rendah Valentino, bagaimanapun juga, Valentino adalah suami Angel. Jadi, dia termasuk keluarga Gianni juga. "Baiklah, karena Gianni sudah memohon untukmu, aku akan menghargai Gianni. Kamu boleh tetap di sini. Tapi, kamu tidak boleh duduk di meja manapun. Kamu boleh minum kopi sambil berdiri di sana. Tentu saja, aku yang akan membayar kopimu. Anggap saja aku mentraktirmu." "Kamu?" Hans tersenyum sinis sambil menatap Valentino dengan sombong. Hans merasa dia sudah termasuk sangat baik hati karena dia tidak mengusir Valentino keluar. Orang lain yang di sekitar pun tertawa sinis. Mereka berpikir semua orang minum kopi sambil duduk, sedangkan Valentino harus minum sambil berdiri. Kalau begitu, apa bedanya dia dengan pengemis? Ingat, di dunia ini ada yang namanya kesenjangan sosial. Hari ini kalau aku bilang kamu boleh duduk, kamu baru boleh duduk. Kalau aku meminta orang untuk mengusirmu keluar, maka kamu harus keluar. Di sini, semua orang mendengarkanku. Mengerti? Hans menatap Valentino lekat-lekat dengan penuh makna. "Semua orang mendengarkanmu." Valentino menatap balik Hans dengan ekspresi tenang. "Benar. Di sini, semua orang mendengarkanku," ucap Hans dengan sombong. Manajer itu juga tanpa ragu menganggukkan kepalanya. "Kami semua mendengarkan Tuan Muda Hans." Setelah itu, semua orang menatap Valentino. Mereka mau melihat apa lagi yang ingin dikatakan Valentino. Dia bahkan ingin mencari kepala toko. Untuk apa? Apakah untuk mengeluh? Apa bedanya dia dengan seorang anak kecil yang mengadu domba? Dalam hati, Gianni menghela napas. Walaupun Valentino telah mengenal beberapa orang Cotaneo berkat hubungannya dengan Hendrik, bagaimanapun juga, teman adalah teman. Dirimu sendiri adalah dirimu sendiri. Meskipun Valentino mengenal Hendrik dan Mario, Valentino sendiri tetap tidak memiliki status apa-apa. Temannya kaya dan berkuasa bukan berarti Valentino juga begitu. Dia ke kafe untuk meminum kopi saja ditindas Hans. Gianni pun menghela napas. "Karena kamu tidak ingin tetap di sini, kamu boleh keluar," kata Hans sambil tersenyum datar, lalu dia mengibaskan tangannya. Manajer itu mengerti, dia segera memanggil dua satpam. "Tuan, silakan pergi atau kami harus menggunakan cara kasar." Dua satpam tersebut menatap Valentino dengan tajam. "Kalian yakin mau mengusirku?" Valentino menatap kedua satpam itu dengan sinis. Dia mengulurkan tangan untuk mengeluarkan ponselnya. "Jangan beromong kosong dengannya lagi. Seret dia keluar sekarang juga. Jangan sampai dia merusak suasana hati pelanggan kita." Manajer itu dengan kesal mengibas-ngibas tangannya. "Baik," sahut dua satpam itu dengan serempak, lalu mereka bersiap-siap untuk melangkah maju. "Siapa yang berani?" Tepat pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara teriakan seseorang yang memenuhi satu olah. Kedua satpam itu pun membeku. Seorang pria berusia 30-an tahun berjalan keluar dari belakang kafe. Pria itu berwajah masam sambil berseru ke arah sini. Semua orang tercengang. Ekspresi manajer itu juga langsung berubah. Awalnya manajer itu terdiam, kemudian dia buru-buru menghampiri kepala toko itu sambil tersenyum-senyum. "Aduh, Pak, kenapa Anda keluar? Masalah di sini akan saya selesaikan secepat mungkin." "Secepat mungkin." Manajer itu tersenyum sambil memelototi Valentino. Kalau bukan karena Valentino terus membuat onar di sini, kepala toko tidak mungkin secara pribadi berjalan keluar. Namun, kepala toko itu sama sekali tidak memedulikan manajer itu. Dia dengan cepat berjalan ke arah Valentino. "Tuan Muda, kapan Anda datang? Kenapa Anda tidak memberitahu saya dulu?" Ketika mendengar perkataan kepala toko itu, semua orang terkesiap. Kata-kata yang diucapkan kepala toko ini sama dengan apa yang tadi dikatakan oleh manajer itu. Sebenarnya siapa Hans? Tidak hanya manajer, tapi bahkan kepala toko Cafe Esti memanggilnya Tuan Muda. Mata indah Gianni melebar,
dia juga agak terkejut. Menurut Jenny, Hans adalah Kak Tino yang selama ini dipuja-pujanya. Dia tahu kalau Tino sudah menghabiskan 10 miliar untuk ruang siaran langsungnya. Jadi Tino pasti sangat kaya. Akan tetapi, Jenny tidak menyangka kalau ternyata Tino sehebat ini. Cafe ST adalah tempat yang sangat berkelas. Cafe ini belum buka lama, tapi ia sudah sangat terkenal di kota Neo. Hal ini membuktikan kalau latar belakang Cafe ST pasti tidak sederhana. Namun tak disangka, mereka juga bersikap sangat hormat kepada Hans. Jenny merasa kalau dirinya benar-benar berpacaran dengan Hans, maka keluarganya pasti akan menjadi lebih hebat daripada keluarga Robert mereka. Saat itu tiba, keluarganya tidak akan ditertawakan lagi karena situasinya Valentino. Namun, tidak ada yang menyadari saat Valentino melihat pria itu. Dia tertegun sejenak, kemudian ekspresi Valentino terlihat sedikit lega. Hah? Kepala toko juga sudah secara pribadi keluar. Aku jadi merasa sedikit segan. Hans tertawa, lalu dia berjalan menghampiri kepala toko itu dengan wajah yang sombong. Kepala toko itu berjalan dengan sangat cepat, tapi orang lain menyadari kalau sepertinya langkah kakinya sedikit tergesa-gesa. Pak? Hans membuka mulutnya dan hendak berbicara, tapi kali ini terjadi ulang kejadian yang sebelumnya telah terjadi. Tadi ketika Valentino menyahut manajer itu, dia malah diabaikan. Saat itu, manajer langsung berjalan melewati Valentino, sangat mempermalukan Valentino. Sedangkan kali ini, orang yang dipermalukan menjadi Hans. Kepala toko itu sama sekali tidak memedulikan Hans. Bahkan ketika Hans berjalan menghampirinya, kepala toko itu malah langsung menabrak bahu Hans. Hah? Semua orang ternganga. Setelah itu, kepala toko itu berhenti di hadapan Valentino lalu membungkuk 90 derajat. Selamat datang, Tuan Muda. Bab 294 orang yang selamanya tak boleh disinggung. Semua orang sangat terkejut. Penghinaan yang mereka lontarkan lenyap seketika, bahkan ekspresi Hans langsung berubah drastis dan mulut Jenny menganga lebar karena kaget. Manajer itu bahkan nampak terkagum-kagum. Kejadian ini membuat kedua satpam yang semula ingin mengusir Valentino keluar menjadi terkejut. Mereka pun dengan patuh menyingkir ke samping. Si kepala toko pasti salah mengenali orang, kan? Tuan muda kaya yang dia sebut itu ternyata maksudnya adalah Valentino. Dia bukan hanya memanggil Valentino dengan sebutan Tuan Muda, tapi bahkan sampai membungkuk 90 derajat kepadanya. Sikapnya penuh dengan rasa hormat. Sepertinya Valentino memiliki level yang berbeda dari Hans. Hans hanya sekedar anggota VIP di sini, sedangkan jelas sekali Valentino bukan hanya sekedar anggota VIP. Semua orang menatap ke sini dengan ekspresi tercengang. Di sisi lain, Valentino hanya tersenyum kecil. Dia menjulurkan tangannya dan memapah pemuda itu untuk bangkit lagi, lalu berkata sambil melirik ke arah kakinya. Apa proses penyembuhan kakimu berjalan lancar? Ya, Tuan Muda, sekarang sudah hampir pulih total. Jawab pemuda itu sambil menatap Valentino dengan matanya yang berbinar senang. Pemuda ini adalah anak buah Kak Evan yang waktu itu Valentino perintahkan untuk melindungi Amil. Valentino ingat namanya, dia adalah Ido. Saat itu, Ido tidak bisa lari kemana-mana lagi, sedangkan Rain menyuruh sebuah truk sampah untuk melindasnya. Kakinya pun hancur, tapi Ido tetap tidak memberitahu di mana keberadaan Angel dan Valentino. Valentino pernah berkata dia akan menjamin hidup orang-orang yang mengalami penderitaan akibat dirinya selama sisa hidup mereka walau mereka sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Hendrik menganggap kata-kata Valentino itu sebagai sebuah perintah sehingga dia tidak berani memperlakukan siapapun dengan buruk. Syukurlah, sahut Valentino sambil tersenyum kecil. Ido mengangguk tanpa henti, lalu merendahkan suaranya sehingga hanya bisa didengar oleh mereka berdua. Tuan Muda Valentino, saya ada di sini atas keputusan Direktur Hendrik yang mematuhi perintah Anda. Saya benar-benar merasa sangat tersentuh. Valentino menepuk-nepuk pundak Ido. Tidak apa-apa, aku tidak akan membiarkan siapapun yang pernah menolongku menderita. Kalau aku bisa memakan 1 suap penuh, maka kalian harus setidaknya bisa memakan setengah suap. Mata Ido langsung memerah dan mengangguk dengan sangat terharu. Kemudian, Ido tiba-tiba menoleh dan menatap ke arah manajer itu. Manajer Pers, kamu tidak usah datang bekerja lagi besok. Ah, bukan. Sekarang juga silakan pergi ke bagian keuangan untuk meminta gaji terakhirmu. Semua orang terkejut mendengar perkataan Ido. Dia malah memecat manajernya.
Mereka semua kembali termangu. Valentino saja belum mengatakan apa-apa, tapi Idu, si kepala toko, sudah mulai melampiaskan amarahnya demi Valentino. Akan tetapi, banyak dari mereka yang tiba-tiba teringat ucapan Valentino barusan. Level manajer itu mungkin tidak layak sehingga dia tidak mengenal Valentino. Awalnya, semua orang mendengus menghina karena berpikir bahwa itu semua hanyalah bualan Valentino. Namun, sekarang sepertinya Valentino memang berkata jujur. Ada beberapa orang yang tidak bisa dikenal oleh sembarangan orang, karena orang-orang itu tidak bisa mencapai level mereka. Si manajer sontak gemetaran begitu mendengar perintah Idu. Tapi, Pak Kepala Toko, dia yang duluan menyinggung Tuan Muda Hans. Siapa itu Tuan Muda Hans? Tidak ada orang yang namanya seperti itu di sini, sahut Idu dengan tegas. Hans tidak bisa berkata-kata. Dia tahu lebih baik dari siapapun orang seperti apa dirinya. Gianni memperhatikan semua ini dengan ekspresi tidak percaya. Siapapun tidak akan bisa mempercayai situasi yang tiba-tiba berbalik 180 derajat seperti ini. Valentino yang awalnya hendak diusir malah ternyata berhasil mengubah situasi menjadi seperti ini. Bukan hanya dia bisa tetap tinggal di sini, tapi manajer yang hendak mengusirnya juga dipecat di tempat. Manajer itu bermulut manis pada orang lain tanpa mengerti bahwa dia sebenarnya sedang perlahan-lahan membuka lowongan pekerjaan untuk jabatannya sendiri. Banyak orang pun menertawakannya secara spontan. Pak Kepala Toko, memangnya dia itu siapa? Tanya si manajer dengan tidak rela. Dia? Kamu tidak layak mengetahui siapa dia. Ingat, ya, dia adalah orang yang selamanya tidak boleh kamu usik. Jawab Idu, lalu dia mengibas-ngibaskan tangannya. Kedua satpam itu langsung mengerti. Mereka berjalan maju dan menatap si manajer sambil berkata, "Silakan, manajer." Manajer itu benar-benar panik. Siapa yang tidak tahu betapa tingginya gaji di Cafe Esti? Di mana lagi dia bisa mendapatkan tempat kerja yang sebagus di sini kalau dia sampai dipecat? Pak Kepala Toko, Kak Valentino, aku salah. Maafkan aku. Tolong ampuni aku. Aku gagal mengenali pelanggan VIP. Kamu harus dihukum kalau salah. Pergi, sahut Ido tetap tegas. Bagi Ido, segalanya bukan jadi persoalan. Akan tetapi, menjaga citra Tuan Muda Valentino adalah sebuah keharusan. Suasana di dalam kafe pun menjadi sunyi senyap seiring dengan si manajer yang diusir pergi. Valentino melirik ke arah semua orang yang ada di situ dengan santai. Mereka yang sebelumnya menghinanya kini serempak menundukkan kepala dalam diam. Dengan kekuasaan yang Valentino tunjukkan saat ini, bukan hal yang sulit untuknya jika dia mau mengusir semua yang hadir di sini. Akan tetapi, Valentino tidak akan melakukannya. Mana mungkin dia menolak keuntungan yang menghampiri bisnisnya. Valentino pun melirik Hans. Barusan kamu bilang kamu yang berhak membuat keputusan akhir di sini? Hans menggertakkan giginya dan sama sekali tidak menjawab apa-apa. Jenny juga tidak bisa berkata-kata. Citra Hans sebagai seseorang yang berkuasa di dalam benaknya barusan dilenyapkan oleh Valentino dalam sekejap. Walaupun Jenny tidak tahu cara apa yang Valentino lakukan. Maaf, akulah yang berhak mengambil keputusan akhir di sini. Seulas senyum jahil tersungging di sudut bibir Valentino dan dia menatap Hans. Jadi, silakan pergi. Biar aku yang membayar semua pesananmu hari ini. Kamu? Hans balas menatap Valentino sambil menggertakkan giginya. Idu sontak mengernyit. Tolong perhatikan sopan santunmu. Dia tidak akan bersikap sama seperti si manajer dan memanggil Hans dengan sebutan tuan. Dulu, dia adalah pengawal yang berada di sisi Valentino. Dia akan menghajar siapapun yang menyinggung Valentino tanpa basa-basi. Gianni menarik Hans dan menatap Valentino sambil mengernyit. Valentino, kamu pikir kamu bilang selesai berarti selesai? Kamu pikir kamu bisa bersikap semaumu hanya karena kamu mengenal beberapa orang hebat? Valentino menolehkan kepalanya perlahan dan menatap lurus ke arah Jenny selama kurang lebih 10 detik yang membuat Jenny menjadi sedikit gugup. Mau sampai kapan kamu mau bersikap kekanak-kanakan seperti ini? Kapan kamu bisa melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi? Sahut Valentino, nada bicaranya terdengar agak melunak. Jenny sedikit termangu begitu mendengarnya, lalu dia mendengus dingin. Kamu tidak perlu ikut campur dalam urusanku. Kamu juga tidak punya hak untuk mengurusku. Baiklah, aku tidak akan memedulikanmu lagi dalam masalah kali ini. Sahut Valentino datar setelah terdiam sesaat.
Jenny sendiri yang akan menderita pada akhirnya jika dia terus bersikap seperti ini. Akan tetapi, Valentino benar-benar tidak mau peduli lagi kali ini. Jenny tidak akan bisa bertambah dewasa kalau tidak pernah terjebak masalah. Setelah itu, Valentino mengobrol sebentar dengan Ido dan menolak tawarannya, lalu berjalan pergi dari Cafe Esti. Sebelum pergi, dia meminta Ido untuk mengurus masalah terkait Jenny dan yang lainnya. Tentu saja Ido langsung mematuhi perintah Valentino. Setelah Valentino pergi, Hans sudah terlalu malu untuk duduk lebih lama di dalam kafe. Dia pun bangkit hendak membayar pesanannya dan mengajak Jenny pergi. "Tuan muda bilang bahwa pesanan kalian gratis demi Nona Jenny," kata si pegawai kasir dengan sorot pandangan jahil. Hans menggertakkan giginya dan mengajak Jenny keluar dari kafe. "Jenny, kamu tahu, kan, bahwa aku tidak ingin terlalu banyak ribut dengannya. Kalau tidak, mana mungkin dia punya kesempatan untuk berpura-pura sehebat itu di depanku. Ini hanya sekedar kafe. Aku cukup melakukan satu panggilan telepon untuk mengakuisisi tempat ini. Itu bukanlah sebuah masalah besar," kata Hans menjelaskan.